Pagi-pagi pas sahabat lagi ngumpul, datang Abu Sufyan. Ayuhan nas, ini kata ide Ali kan, hai semuanya yang hadir di tempat ini, aku Abu Sufyan, aku pemuka Quraisy, aku sangat mencintai kalian dan aku tahu kalian mencintaiku. Pede banget, iya. Dan aku tahu kalian tahu tentang aku, bagaimana aku ini penyayang, bagaimana aku tuh suka dengan cinta dan kasih sayang, bagaimana aku ini suka dengan perdamaian. Kalian tahu dengan gencatan senjata yang sudah ditentukan selama 10 tahun ini membawa keberkahan dan keindahan. Maka kedatanganku jauh-jauh ke tempat ini ingin melanjutkan perdamaian ini agar tidak lagi antara kita pertempuran. Maka saya mohon minta bantuannya siapa yang sepakat dengan perpanjangan gencatan senjata itu, silahkan. Nggak ada yang angkat tangan. nggak ada yang angkat tangan. Silahkan, siapa? Nggak ada. Langsung dalam hatinya, kurang ajar Ali ini. Sampai Abu Sufyan bilang, mengatakan, saya tidak pernah lupa Ali telah mempermalukan saya. Itu kecerdasan Ali itu begitu tuh. Kenapa Ali kasih ide begitu? Karena Ali tahu kalau sesungguhnya bakalan ada seorang Abu Sufyan didukung oleh siapapun orang mukmin. Nggak ada. Itu kompaknya begitu dulu itu. Kalau sekarang aduh, kacau. Nggak usah diperpanjang, ibu ketawanya beda tuh. Saya tahu ibu. Sekarang astagfirullahaladzim, yang aneh-aneh aja banyak didukung. Muslim pula, bergelar pula, punya ilmu pula, kelihatannya kan aneh kan. Coba bunda, Ali bin Abi Thalib melakukan hal itu kenapa? Karena yakin gak bakalan ada yang angkat tangan dukung Abu Sufyan. Tahu gak bakalan. Kan Ali sudah bilang juga, kata Abu Sufyan, berhasil gak kira-kira? Ali sudah jawab, enggak. Terus kenapa kamu kasih ide itu? Ya coba-coba. Tapi kan berada dalam pikiran, coba nggak ya. Tapi saat gitu nggak ada yang mengegubris, malu nggak kira-kira? Malu. Lihat kata-katanya. Kalau gitu, ternyata aku punya kepastian kalau kalian ini ingin memutuskan hubungan di antara kami, gitu kan? Rasulullah langsung jawab, Abu Sufyan, yang mengatakan memutuskan itu bukan kami, tapi keluar dari mulutmu itu. Kejebak 2 kali itu. Iya. Sekarang kami tidak mengatakan memutuskan, tapi itu keputusanmu dan itu adalah perkataanmu yang memutuskan itu. Waduh, langsung ingat lagi ke Ali. Nggak beres nih, gara-gara Ali saya kejebak lagi. Ini cerdasnya Ali bin Abi Thalib itu begitu, budak masukin perangkat tuh kayak gitu. Maka Abu Sufyan pulang dalam keadaan marah dan sampai ke kota Mekah. Tiba di kota Mekah, apa yang terjadi? Orang menunggu, gimana berhasil diperpanjang, tidak. Bagaimana? Tunggu apa jawaban dari Rasulullah, karena belum ada kepastian. Karena Rasulullah bilang, mengatakan masih tapi yang lama, ya kan? Tapi maksudnya apa? Dari Rasulullah itu apa keputusannya sekarang? Apa memaafkan? Jadi gini, kalau sudah tahu kabar ini tentang pembunuhan daripada siapa? Bani Khuza'ah, apakah Rasulullah memaafkan? Apa menyerang? Itu keputusannya. Bisa dipahami bunda? Hanya menunggu keputusan itu. Maka Abu Sufyan dan orang Makkah menunggu keputusannya. Ternyata Rasulullah punya keputusan lain. Rasulullah begitu Abu Sufyan pergi, langsung bilang kepada Aisyah, Aisyah, siapkan baju perang. Subhanallah, Siti Aisyah siapkan baju perang, siapkan. Rasulullah keluar, baju perang sedang disiapkan. Rasulullah ditanya, Aisyah, siapkan baju perang. Kemana ya Rasulullah? Rasul kasih ide sambil begini, jangan dikasih tahu siapapun, Makkah. Aisyah tahu Makkah. Sambil beresin baju perangnya, datang siapa? Abu Bakar. Wahai anakku, ini baju perang. Iya wahai bapakku. Untuk Rasulullah? Iya. Mau perang Rasulullah? Iya. Mau kemana? Kenapa? Saya tidak boleh kasih tahu. Tapi kamu tahu? Saya tahu. Kalau bilang saya nggak tahu, bohong nggak itu? Bohong. Itu hebatnya wanita, luar biasa itu. Saya tahu, cuman Rasulullah bilang jangan kasih tahu, makanya saya nggak bakal kasih tahu, maaf. Tolong dong kepo dikit, nggak ada, subhanallah. Anakku kan tolong bilang langsung. Nggak ada, diem nggak ada yang bilang, nggak boleh. Abu Bakar maksa tidak. Oh jadi kamu tahu?
Jadi kamu nggak mau ngasih tahu? Iya, karena amanah Rasulullah. Ya sudah kalau gitu. Tapi ini akan terjadi perang. Akan. Subhanallah. Datanglah siapa? Rasulullah. Ya Rasulullah, ini sudah siap baju perang? Betul. Mau perang? Betul. Hawazim? Bukan. Ghatafan? Bukan. Ataupun yang lainnya seperti yang akan menyerang kemarin waktu Mu'tah itu kan? Iya. Mau menyerang, kata, masa bersama orang Romawi? Kan kemarin bersama orang Romawi ya, dalam perang Mu'tah itu mengatakan akan perang lagi? Bukan. Kemana ya Rasulullah? Makkah. Tapi jangan bilang-bilang Abu Bakar, cukup kita yang tahu. Lalu Abu Bakar bilang, Makkah kita kan dalam perjanjian 10 tahun. Rasulullah bilang, mereka yang telah melanggar perjanjian itu Abu Bakar, kita hukumi dia dengan telah melanggar perjanjian itu. Lalu bilang, siap, keluarlah. Abu Bakar menyiapkan. Umar ada. Abu Bakar siapin. Iya, apa? Perang. Kemana? Kamu tahu Abu Bakar? Aku tahu. Tapi nggak boleh bilang. Umar kepo? Tidak. Siap-siap saja. Maka persiapan Rasul menuju kota Mekah, kata-kata yang sangat indah dan luar biasa. Karena apa? Karena Rasulullah menyiapkan pasukan tanpa diketahui mau kemana berangkatnya. Dan semua pada bertanya kemana, 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 tapi pasukan sudah disiapkan. Itulah sampai rahasia Rasulullah mengatakan tidak boleh ada orang yang masuk dari kota Mekah, dari kota luar ke kota Madinah. Madinah tidak menerima tamu saat ini. Dan dari Madinah tidak boleh ada yang keluar. Kenapa? Dirahasiakan dalam penyerangan ini. Bisa dipahami nggak? Tolong jaga setiap perbatasan. Madinah tidak menerima tamu. Dan tolong jaga perbatasan. Tidak boleh ada yang keluar dari kota Madinah. Kenapa? Jangan sampai ada berita ini keluar nanti kemana-mana. Rasulullah sudah menyiapkan pasukan. Itulah dahsyatnya. Keindahan yang terjadi, takhtit apa? Siasat yang Rasulullah gunakan untuk menyerang kota Mekah. Siasat yang brilian, siasat yang luar biasa. Kenapa? Karena ini kecerdasan Rasulullah dan para sahabat masuk ke kota Mekah tanpa diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Padahal sudah 5 kilo kira-kira jaraknya. Baru ketahuan. Dan ini adalah kecerdasan Rasulullah dan takhtitnya, bagaimana cara mematai-matai, bagaimana cara jalannya aman. Waduh, indahnya. Hanya beberapa orang yang tahu kalau datang ke kota Mekah. Tapi orang mau berangkat nggak penasaran mau kemana, ya udah. Kalau nggak boleh tahu ya udah, nggak usah kepo. Tapi yang tahu pun nggak manas-manasin. Ya nggak tahu, aku tahu. Nggak tahu, aku tahu. Nggak. Mentang-mentang paling dekat sama Rasul, nggak tahu kan? Beda, aku derajatnya beda sama Rasul, sama saya, sama kamu beda. Kamu kan sama Rasul di bawahnya gitu. Kalau saya tipis lah. Rasul percaya banget sama saya. Maaf ya, saya tahu ya kamu nggak tahu. Maaf ya. Manas-manasin nggak? Ya dua cuek aja. Yang dikasih tahu ya udah, itu rezekinya dikasih tahu ya udah, nggak apa-apa. Nggak dikasih tahu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya berarti apa? Taat, sama-sama taatnya. Dikasih tahu juga, kalau nggak taat percuma. Kalau seandainya tidak dikasih tahu juga tapi taat, luar biasa. Nah, para sahabat ada yang tahu, Siti Aisyah tahu, Abu Bakar tahu, subhanallah. Dan punten, tapi Rasul merahasiakan, tidak boleh. Dan punten bunda, selama Rasulullah punya rencana setelah Abu Sufyan kembali ke kota Mekah, Rasulullah menutup gerbang Madinah. Tidak boleh ada yang datang ke Madinah dan tidak boleh ada yang keluar dari Madinah. Kenapa? Karena akan menutup semua apa yang terjadi di kota Madinah dan apa rencana yang ada di kota Madinah. Bimuntahal katam, artinya rahasia yang sangat dirahasiakan. Nggak boleh. Tamu, maaf, nggak ditanda tuh lewat ke Madinah. Tutup gerbang Madinah. Mau keluar nggak boleh, dalam nggak boleh, dalam. Masya Allah, itu dijaga ketat. Nggak boleh ada yang masuk dan nggak boleh ada yang keluar. Kenapa? Karena Rasulullah punya rahasia yang luar biasa. Kenapa? Menaklukkan kota Mekah. Hebatnya Rasul menyiapkan pasukan dalam keadaan persiapan pasukan yang luar biasa ini. Tidak ada orang yang tahu mau kemana kecuali beberapa orang saja. Punten-punten, Rasulullah sedang menyiapkan, tiba-tiba seorang laki-laki, Uyainah ibnu Hasan, ini adalah pemimpin Ghatafan yang pasukannya itu ribuan banyaknya. Yang pernah saya sampaikan, dulu mau masuk Islam nggak jadi. Insya Allah ibu lupa semua. Iya, tapi ingat saja, lihat lagi bunda pelajaran yang dulu bagaimana ya. Jadi kalau misalnya enakan, kalau sudah kita tinggal YouTube Rumil, kajian dimanapun ada, oh ini dulu kejadian dan kajiannya begini, ikuti bunda, insya Allah, iya. Dan punten, begitu ngelihat kajian Rumil dibuka YouTube lagi, pas ngantuk saya di sini nih, pas ngobrol saya di sini, kan nanti ketahuan kan, waktu padahal saya hadir ke Rumil, kok kemarin nggak denger ini ya, nah itu pas kemana gitu. Itulah kadang-kadang kita dicuri oleh siapa? Oleh setan pikirannya, curi
mencuri, matanya ke sana.